Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dalam komunitas berkah dengan terapi yakin, ya, terapi percaya. Kali ini saya akan menyampaikan apa-apa yang harus kita hindari, kita tinggalkan, ya. Bagaimana supaya hidup kita bisa sukses, sejahtera, bahagia, lahir, batin, dunia, dan akhirat. Gitu kan? Ya, pertama, saudara, kita jauhkan dari sifat komplain. Ya. Apa itu komplain? Mengeluh. Wala ta'asumi rahmatillah. Jangan kau mengeluh dari rahmat Allah. Ya. Seandainya mengeluh itu ada manfaatnya, oh silahkan mengeluh. Tapi sudah pasti bahwa mengeluh ini adalah amat sangat merugikan. Ya, mengeluh, mengeluh, dan orang-orang sekitar kita, teman kita, tetangga kita, bahkan keluarga dekat kita sendiri dalam satu rumah, apabila ada pengeluh, maka bawaannya tidak akan nyaman, tidak akan enak. Maka sekali lagi dalam terapi yakin untuk kita hindari adalah mengeluh. Mengeluhlah hanya kepada Allah. Ya. Itu adalah solusi terbaik. Kalau mengeluh kepada manusia atau kepada siapapun makhluk-makhluk dari Allah, maka akan berakhir kekecewaan. Kan kita tidak mau terima nasihat dari orang lain, ya. Tetapi karena pada dasarnya orang-orang itu pun tidak suka kita mengeluh, bahkan seorang pengeluh pun ketika temannya atau saudaranya mengeluh, maka dia pun tidak suka. Jadi sudah jelas mengeluh ini, saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada manfaatnya kecuali mengeluh kepada Allah, memohon ampun, berdoa, ya, dan yakin. Itu baru mengeluh yang benar, ya. Jadi yang maksud di sini adalah mengeluh sebagaimana keluhan-keluhan kita sehari-hari, keluhan orang-orang, teman kita, tetangga kita, lingkungan kita. Karena biasanya pengeluh dengan pengeluh lagi, maka saling saling mengeluh, kemudian karena yang hari-hari yang disampaikan itu keluhan, maka menurut hukum law of attraction, ya, semesta alam, maka yang terjadi adalah apa yang dikeluhkan itu. Kayak itu hati-hati. Lebih kita bersyukur, bersabar, ya, yakin doa diterima, ya, itu akan menjadikan law of attraction yang positif, di mana alam semesta alam, kalau dalam bahasa agama itu di mana eh, Allah menerima sinyal yang baik dari kita, maka akan jadi baik. Ya. Allah inna dhanni abdi bili, firman Allah dalam hadis qudsi, ya, aku adalah bagaimana hambaku berprasangka terhadap. Jadi pentinglah prasangka baik terhadap Allah. Maka komplain ini, ya, komplain itu apa yang mengeluh lah. Jauhkanlah kita dari sifat mengeluh. Kemudian kita hindari atau jauhkan dari sifat blame. Blame menyalahkan orang. Ketika kita salah, apa di lingkungan keluarga, atau di lingkungan pekerjaan, atau di masyarakat, atau di mana saja, maka serta-merta menyalahkan orang lain. Nah, ini blame ini tidak bisa, ya, saudara. Yang terbenar adalah laha makasabat wa alaya maktasabat. Apa yang baik itu adalah hasil akibat perbuatannya. Apa yang jelek itu adalah memang akibat perbuatannya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir, ya. Mungkin sering dijadikan zikir oleh Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Laha makasabat
wa 'alaiha maktasabat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kita saat ini adalah memang hasil dari pikiran dan perbuatan kita di masa yang lalu. Maka kalau kita ingin baik di masa depan kita, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, maka selalulah berprasangka baik ya. Apalagi hindari blame, menyalahkan orang. Kemudian berikutnya hindari tinggalkan excuse. Excuse itu cari-cari alasan, cari-cari pembenaran. Ketika seseorang dalam suatu lingkungan kerja, lingkungan bisnis, lingkungan masyarakat, ada suatu kegiatan, kemudian dia ada salah, ada kekurangan, dia tidak mau terima kesalahan kekurangan itu, bahkan excuse, cari-cari alasan. Ya, misalnya dia terlambat masuk kerja, excuse. Itu karena ini hujan gede, karena banjir, karena itu, karena apa. Meskipun itu seolah-olah benar, tapi apabila yang namanya cari-cari pembenaran itu sering dilakukan, maka ini akan menyulitkan hidup dia. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam terapi yakin, satu hal lagi diantaranya adalah kita yang harus kita tinggalkan adalah marah-marah. Maksudnya marah-marah nggak karu-karuan, sedikit-sedikit marah. Masalah besar marah, masalah sedang marah, masalah kecil masalah, bukan masalah pun cari-cari masalah. Jadi marah-marah terus. Ini kan berbahaya. La tagdob. Rasulullah bersabda jangan marah. Ini sangat penting buat kita, terutama diri saya sendiri, Bapak Ibu, karena sudah jadi karakter atau sifat yang temperamen, emosional, pemarah, maka saya berusaha segenap mungkin untuk bagaimana menjadi orang yang sabar. Kalau marah pun adalah marah untuk kebenaran. Misalnya, anak melakukan kesalahan, atau karyawan melakukan kesalahan, atau anak buah melakukan kesalahan. Kita marahi kesalahan itu, bukan orangnya. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh marah, tidak ada marah-marah sama sekali. Maksudnya jangan jadi pemarah, apa-apa marah, apa-apa marah, apa-apa marah begitu. Ya, supaya hidup kita tenang dan akan lebih ke arah solusi. Kemudian berikutnya adalah ada orang-orang bijak mengatakan atau ulama atau ustadz, kalau kita ingin bahagia, tentu bahagia yang sebenarnya adalah masuk surga. Masuk surga itu ya dua aja jalannya. Satu, ya tinggalkan setan, karena setan itu inna syaitona lakum aduwwu mubin. Bagi kalian adalah musuh yang nyata, yang suka membisik-bisikan di hati manusia, bisik-bisikan kejahatan, atau bisik-bisik seperti kebaikan tapi tipu daya. Nah, kita harus pahami karakteristik godaan setan seperti apa. Maka jauhi setan, tinggalkan setan. Kemudian hawa nafsu. Ya, maksudnya nafsunya hawa nafsu buruk ya. Di mana bukan saja seperti pemarah, tapi kita ada keinginan-keinginan yang sifatnya adalah buruk, yang sifatnya adalah dosa, yang sifatnya adalah merugikan diri sendiri dan merugikan orang banyak. Itu hawa nafsu. Jadi dari hawa nafsu itu bukan saja hawa nafsu dendam, memukul, membunuh, tapi hawa nafsu juga hawa nafsu kita terhadap dunia, ya, terhadap uang, terhadap jabatan, terhadap popularitas. Ya, ini walaupun nanti tercapai, tapi tetap akan menenggelamkan orang kepada orang yang bersangkutan tersebut. Ya. Jadi kita harus kontrol hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang jelek ini supaya bisa terkendali.
bagaimana kita mengontrol diri kita, ya, yang sesungguhnya musuh itu tidak jauh-jauh dari diri kita, yaitu hawa nafsu kita yang cenderung kepada kemungkaran dan kemaksiatan, dan bisikan setan. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam proyek, ya, terapi percaya ini, terapi iman ini, marilah kita praktekkan, ya, praktekkan apa yang sudah disampaikan daripada mulai misi, dimulai dari visi, kemudian misi, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang harus ditinggalkan, maka kita semaksimal mungkin untuk bisa merasakan manfaat positifnya, dan kemudian kita testimonikan sehingga komunitas kita ini adalah komunitas yang penuh berkah. Demikian, Bapak, Ibu, Saudara, dalam komunitas berkah, khususnya dalam terapi yakin ini, semoga kita bisa ambil manfaat dalam acara ini dan memberikan manfaat kepada orang banyak, menyebarkan menjadi komunitas berkah yang benar-benar berkah sesuai dengan nama dan sesuai dengan niat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.